Apakah Venice masuk dalam list tempat yang akan kalian kunjungi? Ataukah Museum Capitoline? Dalam museum ini banyak menyimpan karya yang terkenal seperti perunggu He-Wolf. Tapi rasanya nggak afdol ya kalau jalan ke Italia tapi nggak nyempetin coba pizza buatan di negara ini. Nah, meskipun terkenal dengan panorama alam yang cukup mengagumkan dan gedung-gedung tua yang bernilai sejarah, kamu tetap harus waspada. Itu karena Italia terkenal dengan banyak pencopet yang bertebaran di mana-mana, terkhusus di tempat-tempat wisata. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi, biasanya pemandu wisata di sana pasti ngasih tahu kepada turis yang berkunjung. Alibinya nih, sang pelaku merupakan perempuan-perempuan berpenampilan menarik untuk mengelabui para korban. Para pencopet ini juga bekerja secara berkelompok nih. Diduga biasanya mereka adalah para imigran gelap yang berasal dari Senegal, Mesir, dan Maroko. Modus mereka pun beragam. Mereka akan nawarin jagung atau beras untuk ngasih makan burung-burung merpati. Gak kehabisan akal, mereka juga akan nawarin gelang, cincin untuk kamu beramal. Sayangnya itu adalah bagian dari trik hipnotis mereka untuk mengambil barang-barang berharga kamu seperti dompet, bahkan kamera. Ya, sebisa mungkin kalau kamu punya kesempatan untuk liburan di Italia, hindari untuk menggunakan backpack atau ransel ya. Selain pencopet, negara pencetus banyak keju ini juga punya vandalisme yang menjamur di sana. Kebanyakan dari mereka adalah para turis yang menuliskan nama mereka di dinding situs atau bangunan wisata. Usut punya usut, ternyata polisi di Italia membutuhkan waktu 5 hari untuk menangkap Ivan Dimitrov di Bristol, Inggris. Ivan menjadi buronan polisi Italia karena melakukan vandalisme di Colosseum Roma. Kelakuannya ini menjadi bulan-bulanan warganet karena sempat direkam oleh turis lain. Akibat dari perbuatannya, Ivan dikenakan denda hingga $16.000 dibarengi dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Aksi vandalisme di Italia udah ketat banget nih aturannya. Jika ketahuan melakukannya, polisi setempat akan menangkap, memberikan hukuman atau mendenda. Nilai dendanya pun gak main-main, bisa mencapai angka $21.000. Masih seputar kriminal di jalanan, Italia termasuk negara yang nilai moral warganya patut dipertanyakan sih. Pasalnya, jika berkunjung di sana, maka kamu akan menemui orang yang sedang masturbasi di tempat-tempat umum. Ironisnya hal ini dianggap lazim di sana. Mereka nggak akan merasa malu atau hina karena tindakan ini udah legal di Italia. Nggak sampai hal nyeleneh itu, pemerintah Italia dinilai cukup berlebihan dalam membuat kebijakan dan peraturan. Contoh kecilnya, jika kamu ingin membuat surat izin mengemudi, maka harus belajar dan mengikuti ujian yang diselenggarakan. Ini cukup umum ya untuk setiap negara. Namun di Italia, durasi belajarnya bisa sampai 1 tahun. Saat ini Italia tengah dihadapkan dengan bangunan rumah yang kosong. Apakah jumlahnya ratusan? Enggak teman-teman, ada jutaan rumah yang tidak berpenghuni di sana. Termasuk rumah-rumah bernilai histori yang mewah di beberapa bagian pedesaan Italia. Bahkan rumah-rumah tersebut ada bagian dari warisan budaya Italia. Dari fenomena ini, maka hadirlah ide dari pemerintah Italia. Mereka telah meluncurkan skema €1 untuk mengatasi hal ini. Tujuan pun untuk menarik para turis atau warga Italia untuk membelinya. Di sisi lain, calon pembeli harus setuju untuk merogoh kocek lebih dalam untuk renovasi. Iya, karena sebagian besar rumah sudah cukup lama kosong dan perlu biaya perawatan tambahan. Biaya renovasinya mencapai pada rentang 20 hingga €30. Catatan penting nih, rumah-rumah ini memiliki kondisi tertentu. Seorang pembeli dapat memperoleh properti yang sangat murah tergantung situasi dan kondisi rumah yang ingin dihuni. Gimana? Kalian tertarik dengan hunian di sana? Saat ini Italia telah menghadapi 2 krisis besar selama beberapa waktu. Krisis pertama adalah fakta bahwa sejak pertengahan tahun 1990-an, ekonomi Italia pada dasarnya tidak lagi tumbuh dan tetap stagnan. Hal ini mungkin mengejutkan, mengingat Italia adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan rumah bagi beberapa merek dan perusahaan paling terkenal, mulai dari fashion, mobil, hingga perbankan. Kedua, Italia dinobatkan sebagai negara dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi di Eropa, yakni rata-rata sekitar 10% dan mencapai 30% untuk kaum muda. Sayangnya, hal ini benar-benar terjadi selama beberapa dekade. Nah, data ini berarti menunjukkan bahwa selama 2 generasi, sepertiga anak muda Italia tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan mereka mendapatkan pekerjaan dihadapkan untuk merasa puas dan cukup dengan gaji yang tidak seberapa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tentu situasi ini udah lumrah di Italia, sehingga dikenal sebagai generasi €1.000, sebuah label untuk generasi berusia 30-an tahun dengan gelar dan kualifikasi tinggi yang bekerja namun bergaji rendah.
Banyak pekerja kerah biru di Italia berpenghasilan kurang dari 1.000 euro per bulan. Bisa jadi inilah alasan mengapa di Italia, terlepas dari reputasinya sebagai surga, telah menyandang status sebagai salah satu negara paling tidak bahagia di Eropa selama bertahun-tahun. Well, ngomongin surga, pasti udah lekat nih sama pemandangan alam yang sejuk dan tempat wisata yang seru. Tapi jika ingin berwisata sambil uji nyali, kamu bisa datangin pemakaman bawah tanah Biara Capucin. Pemakaman bawah tanah ini adalah terowongan tempat peristirahatan dari para biarawan yang ternama. Selain itu juga merupakan peristirahatan terakhir leluhur yang kaya raya dan beberapa orang biasa juga ada di sana. Pemakaman ini biasa disebut sebagai Katakombe Capucin. Terowongan-terowongan ini dibangun oleh para biarawan dan dilestarikan oleh mereka. Terowongan tidak hanya terletak di bawah biara, tetapi di bawah gereja yang berdekatan juga. Gereja ini telah didedikasikan untuk Lady of Peace. Diperkirakan sekitar 8.000 tubuh mumi beristirahat di sana. Beberapa berasal dari abad ke-17 dan berlanjut hingga akhir abad ke-19. Kondisi mumi di sana sangat baik. Ini dikarenakan kondisi iklim yang moderat dari situs pemakaman dan metode yang digunakan oleh para biarawan untuk membalas mayat. Mumi-mumi ini berbaring dan utuh dan dapat dikenali. Misterinya nih, dikabarkan beberapa mumi ini hampir bisa hidup tetapi tidak bergerak. Salah satu mayat paling terkenal yang diawetkan di Katakombe Capucin adalah Rosalia Lombardo, berbaring di kapel Santa Rosalia. Kecantikan dari gadis kecil ini sangat fenomenal, karena saat dilihat, orang-orang melihatnya hampir percaya bahwa dia bisa hidup. Untuk alasan ini, dia dijuluki The Sleeping Beauty. Rosalia Lombardo lahir di sini di Palermo pada tahun 1918. Dia meninggal karena pneumonia pada tanggal 6 Desember 1920. Dia adalah salah satu orang terakhir yang memenuhi syarat untuk dimakamkan di ruang bawah tanah di bawah biara. Untuk berkunjung ke sana, kamu cukup membeli tiket berharga 3 euro. Jam kunjungannya mulai dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang. Dan dibuka lagi di sore hari dari pukul 3 sore hingga jam 6 sore. Sekedar info, ada baiknya untuk menyewa pemandu tur dengan menambah biaya 3 euro lagi yang berlangsung selama 45 menit.